Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena atas dua hal. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Karena nikmat sehat dan nikmat sempat inilah sehingga kita dapat berhadir ke rumah Allah di satu sisi untuk kita melaksanakan fardu yang telah difardukan kepada kita, dan saya yakin ada sebahagian yang mengambil bonus yang banyak ketika pergi ke masjid, dalam artian sudah berwudu terlebih dahulu di rumah, kemudian setelah sampai di masjid tidak lagi berwudu di masjid. Ya, karena disebutkan di dalam hadis, man tatahhara fi baitin summa madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat lahu khatwatah ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Ada bonus tambahan bagi si barang kasar yang bunuh kala gedung semayang di rumah, kemudian gejak ke masjid untuk salat fardu, maka ada dua langkah. Langkah yang pun Allah hapus dosa gedanya, tahuttu khati'ah. Langkah yang berikutnya Allah angkat derajat. Jadi 2 in 1, 2 dalam 1. Di sebuah sisi gedanya kaga ampun dosa gedanya, di sisi yang lain kedudukan kita, posisi kita, makam kita itu ditinggikan oleh Allah. Makanya kalau ingin dosa dihapuskan, posisi kedudukan ditinggikan, biasakan berwuduk di rumah sebelum pergi ke masjid. Di sebuah sisi itu ketua BKM atau kepengurusan masjid nak hemat bacut dari segi pemakaian air. Ya, jadi waktu bulanan pembayaran iya kahemat bacut. Hanale le ape. Pakon karena sebahagian besar gedanya katatung ia sembahyang di rumah. Ya, makanya hanale yang praktekkan. Urang getepe tapi nama masalah bak praktek. Urang gedanya cukup le ilmu mandu. Tapi persoalan je dipat bak praktek. Ya, ban. Jadi patut kita syukuri kepada Allah atas nikmat yang cukup le yang Allah berikan. Lagi yang kata pegasaknya nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua buah nikmatnya lagi kepegah dalam hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farah. Dua nikmat yang le dialpakan, yang le dilupakan, yang le diabaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Lun lagi nyancit waktu telefon di ketua BKM oleh Cik Din Buno di sebuah sisi baru batu, tapi lun berdoa ya Allah, mungkin karenanya ketika telefon berarti perlu butuh. Semoga Allah yang beri sehat. Ya, mbak. Dan semoga dengan doa-doa jamaah masjid ulai karingnya, insya-Allah Allah beri kesihatan kepada gedanyo ban badu. Hadirin yang berbahagia. Topik kita pada hari yang berbahagia ini kejujuran sumber kebaikan. Ya. Mudah tak, sering tak dengar. Kejujuran sumber kebaikan. Maka lun me kitab Riyadhus Salihin, walaupun hana tak baca madum di kitabnya, tapi takalan yang terkait dengan tema yang kita angkat bak malam yang berbahagianya, iaitu terkait dengan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian ini bersama atau menjadi orang-orang yang benar. Ketika saya mentadabburi ayat ini, ada 3 hal.
Ada 3 hal pokok yang perlu sama-sama kita cermati pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Allah tidak memanggil secara umum ya ayyuhan nas. Tetapi hari ini kita dikhususkan amanu, beriman. Dan lun yakin kehadiran urang dron memandu bak malamnya masjid karena urang dron beriman. Karena le urang Islam yang lain hanya hadir bak masjid pakan karena hanya sebatas Islam. Tapi untuk bisa menghadirkan ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Kalau kamu melihat orang selalu bolak-balik pergi masjid, disebutkan dalam hadis, fashhadu lahu bil iman. Persaksikanlah bahawa dia itu orang beriman. Makanya beda. Kalau mau lihat orang Islam, pajan takalan orang Islam, ote uroraya. Uroraya. Lagi yang katakan yang kau ikut, salat Aidul Fitri, nya orang Islam. Menjak kalian orang Islam, berarti kalian wate salat uroraya. Ramai kan? Orang Islam. Baik untuk wate Aidul Adha menancit. Wate salat Aidul Adha, menjak kalian orang Islam, berarti ketika salat Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, maka ketika lihat dia bolak-balik ke masjid. Lebih-lebih lagi qalbuhu mu'allakun bil masajid, ketika ada orang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu termasuk salah satu golongan yang akan mendapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan dari Allah. Kenapa penting untuk kita bicarakan terkait iman? Masalah iman ini masalah gaib. Gaib. Misalnya disebutkan dalam hadis, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjaran pahala orang yang sembahyang 2 rakaat fajar, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan pena yang di dunianya. Misal umpama katanya oleh dah sembahyang subuh, gedang malaikat di luar, langsung gejuk kepada katanya pahala ubi dunia. Ya, kira-kira 42. Kira-kira kita mau taruh di mana pahala yang diberikan sebesar dunia tersebut? Bahkan lebih besar daripada dunia. Khairum minad dunya wa ma fiha. 42 cik ni. Dekedi Allah. Gejuk langsung cash tunai pahala kepada katanya. Hana 42. Betul cik din raya rumah. Hana 42. Ngop rumah-rumah. Betul gejuk ubay masjidnya mentang. Pahala dari amal yang katanya laksanakan hana 42. Makanya amanunya terkait dengan gaib. Getanya harus terpercaya. Getanya harus tamu iman. Kapan kita akan dapatkan ganjaran pahala tersebut? Ba'dal mamat fi yaumil mahsyar. Setelah kita meninggal nanti. Bisa jadi di alam kubur ataupun ketika hari kebangkitan. Makanya orang yang tidak beriman, dia tidak perlu salat. Orang yang tidak beriman, hana pelai sembahyang. Hana gemaiman kepa sembahyang. Kayak orang-orang ateis ataupun komunis, dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ketika dia tidak percaya dengan Tuhan, ya otomatis dia tidak percaya dengan hari akhirat. Amanu. Kemudian amanu ini sangat erat kaitan dengan kejujuran. Sangat erat kaitan amanu dengan kejujuran. Makanya kalau dari segi takrif iman, apa itu iman? Al-iman tasdiq bil qalbi. Tasdik itu tidak hanya sekedar membenarkan, tapi dia jujur, hatinya jujur. Hatinya jujur. Kalau ingin melihat orang beriman itu, dia harus nyambung antara iman dan jujur. Maka ada 3 hal seperti yang kita sampaikan tadi. Yang pertama iman, yang kedua takwa,
yang ketiga jujur. Amanu. Yang pertama. Yang kedua, ittaqullah, takwa. Mungkin orang bertakwa kalau dia tidak beriman. Karena Allah juga akan memanggil nanti di awal-awalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tetap juga yang dipanggil orang beriman. Ulama menyebutkan takwa ini ibarat getanyo tajak bak sabuh jalan. Bak jalannya na durau. Bak jalannya na lubang. Yang ulama geumpamakan takwa lagi umpama getanyo tajak bak sabuh jalan, bak jalannya na durau. Mungkin getanyo tagidang duraunya. Ataupun apakah mungkin kita masuk ke dalam lubang, pasti kita akan mengelak. Getanyo akan tasai. Menankah perumpamaan takwa? Takwa ada larangan, tinggalkan. Ada perintah, kerjakan. Nalado murung, perintah, gelaksanakan. Larangan, gelaksanakan cip. Ya, lagi musim laweknya. Musim belawa cip. Kanyo cik ni? Ya. Salat, cipnya ke belawa cip. Man itamong dalam kategori takwa yang haqqa tuqatih. Itamong. Han itamong dalam takwa yang sebenar-benar takwa. Nacit lado murung katanya, semayang. Main judi, main cit. Han ilup. Lagi umpama han ilup, uro dan malam. Han merumpok. Sama lagi han merumpok, ia dengan minyak. Han menyatu. Ya, han menyatu. Ya, menangkuh perumpamaan takwa. Jadi yang kita laksanakan, ada yang harus kita tinggalkan. Cuman menyangkut dengan ibadah yang sifatnya perintah, itu mastata'tum. Pegah dalam ayat Al-Quran. Kerjakan sesuai kesanggupan. Semayang. Tidak sanggup kita kerjakan sambil kita berdiri. Boleh duduk. Tidak sanggup kita duduk. Boleh tidur berbaring. Semua anggota badan sudah tidak bisa bergerak. Boleh dengan kedip mata, dengan isyarah. Itu perintah sesuai dengan kesanggupan. Larangan otomatis harus ditinggalkan. Otomatis harus ditinggalkan. Hadirin yang berbahagia. Itu dua hal hanya sekedar pengantar. Iman dan takwa itu hanya sekedar pengantar. Tapi topik kita lebih kepada bagaimana kejujuran itu tadi sumber kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kenapa saya katakan bahwa kejujuran itu sumber dari segala kebaikan? Nah, sebuah cerita. Sidro pemuda pada masa Rasulullah dengan perilaku yang cukup buruk. Zina, judi, mabuk. Madum perbuatan yang dilarang, hobi. Dia hobi untuk dia lakukan. Kemudian dia jumpai dengan Rasul. Wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam. Apakah saya harus tinggalkan semua yang menjadi kebiasaan saya? Makanya hikmahnya Rasul mengatakan begini. Enggak perlu kamu tinggalkan semuanya, tapi satu yang aku minta kepada kamu, kamu harus jujur kepadaku. Senang pemuda. Malum fikir ke giyu tinggai madu muno giyu tinggai zina oleh Rasul, giyu tinggai mabuk, giyu tinggai judi. Ternyata yang diminta oleh Rasul, jujurlah engkau kepadaku. Keesokan harinya, pemuda tadi setelah dia beriman dengan Muhammad, dia ingin melakukan kebiasaannya yang lama, ingin melakukan zina. Teringat, aku sudah bersyahadat, sudah masuk Islam.
Kalau aku berzina, nanti kalau ditanya oleh Muhammad, kalau aku jawab ada, aku malu. Kalau aku jawab tidak ada, aku telah berjanji dengan Nabi Muhammad untuk selalu jujur. Fikir punya fikir. Okey je hana je deh dilaksanakan. Di hari yang lain ingin mabuk. Ya, ban. Ingin mabuk, teringat aku sudah bersyahadat, aku sudah masuk Islam. Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad bertanya, apakah ada mabuk? Menyelun pegahana, sulit. Saya sudah berjanji dengan Nabi Muhammad untuk selalu jujur. Menyota pegahana, malai tu. Menyota pegahana, malai tu. Malain lawetnya, urang-urang katanya hana malai le, nya hatong pegah. Kayak cik din. Kan le urang katanya lawetnya bangga tu. Kemudian keesokan harinya, pemuda ini ingin main judi. Kena anak muda katanya, ketika MPU gepaharum chip, gepaharum judi, bengai ke MPU. Ketika wawai MPU kita mengharamkan game PUBG, anak-anak muda remaja ikut dikrek-krek siapa ke MPU, ke ulama, ikut dikrek-krek siapa. Apa kejap haram, hana getepa siapa, ka monopolan, itulah fenomena yang terjadi. Tapi pemuda ini dia baru mau masuk Islam, yang terpegah penuh cik urang ke Islam, tapi bengai ke ulama. Nyoban tamang Islam. Tapi satu dia ngambil komitmen dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad untuk selalu jujur. Menjadi benteng, menjadi penghalang untuk dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hana menjudi le, hana menginong le, hana mabuk le. Sehingga ketika bertemu dengan Rasul, benar engkau wahai Rasul. Saya pikir enteng, lun fikir mudah, lun fikir sepele. Dengan jujurnya, ternyata jujur itu menjadi benteng untuk tidak dilaksanakan larangan-larangan yang lain. Maka hadirin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali membagikan jujur ini kepada 3 bagian. Yang pertama, jujur secara lisan. Jujur secara lisan, secara lidah, secara haba. Yang kepegah oleh Imam Al-Ghazali. Termasuk dalam halnya kesesuaian antara berita yang kita terima dan berita yang kita sampaikan terhadap yang lain. Lada murung berita yang diterima betul, tetapi berita yang disampaikan ke orang lain, na yang pertama si jengkai, na yang pertama sehasta, na yang pertama sedupa, na yang pertama 30 meter, pertama. Berarti orang yang terimongnya ketika disampaikan ke yang lain, nyan hana itamong dalam kategori jujur. Dan termasuk dalam babnya menepati janji, termasuk jujur dalam perkataan. Menepati janji termasuk dalam kategori jujur dalam perkataan. Maka betul ketika dipegah dalam hadis, ada 6 yang apabila engkau berjanji kepadaku, kata Rasul, maka aku jamin bagi kamu itu syurga. Idmanu lisittan min anfusikum adman lakumul jannah. Menyatakan janji kepada lun 6, maka lun jamin syurga. Salah saboh ji, usduku idha haddastum. Jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Usduku idza haddastum. Jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Makanya
ketika kita melihat dalam hadis, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqa hatta yuktab indallahi siddiqa wa innal kidhba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhiba hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Kita harus selalu berkata jujur. Kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menggiring kita ke syurga. Orang yang biasa jujur, dia akan ditulis, dia akan dicap, dia itu jujur. Makanya Abu Bakar, apa gelarnya? Apa gelar Abu Bakar? Pakon. Pakon Abu Bakar gelar As-Siddiq. Karena Abu Bakar, apa yang beliau ucapkan itu benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, dan beliau juga yang membenarkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasul menceritakan, Abu Bakar langsung membenarkan. Ketika sudah dibenarkan oleh Rasul, oleh Abu Bakar, maka sahabat yang lain, karena sahabat lain tahu Abu Bakar itu orang jujur. Menyo Abu Bakar kagak patih, Abu Bakar sudah membenarkan, maka sahabat yang lain juga akan ikut membenarkan. Kemudian dalam sejarah kita tahu yang namanya Musailamah. Apa gelar Musailamah? Al-Kadzab, pendusta. Dia mengakui dia sebagai nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab, pembohong, dicap. Maka jibek sampai gedanyo dalam udipnyo dicap oleh orang panina cit tulik thaje. Nya menyuka dicap oleh orang bahawa tipulannya cit tulik thaje. Menyuka dicap katanya sebagai tulik, berarti al-kadzab. Lagi dalam kategori hadis bunuh. Maka hoiwo al-kadzabnya an-nar. Iwo dalam neraka. Menyetalab hadis sifat munafik, berarti itamang dalam kategori munafik. Man punya munafik? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Dalam kerak api neraka. Orang munafik pada tempat dalam kerak api neraka. Ya, mbak. Ya, jadi yang pertama jujur dalam perkataan dan sesuai antara berita yang kita terima dengan berita yang kita sampaikan dan menepati janji, termasuk salah satu sifat dari jujur secara lisan. Kemudian ada yang kedua, jujur dalam niat. Niat ternyata harus jujur. Niat gedanya harus jujur. Maka jika belum pegah bunuh, antara iman dan jujurnya tidak bisa dipisahkan. Orang beriman dengan orang jujur itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat mata uang, antara sisi sebelah dengan sisi sebelah lagi tidak bisa dipisahkan. Napa yang tertuh ribaya? Yang sebelah putih, hana menulis angka ali. Yang sebelah tu mantang tertulis tertuh ribaya. Gejak gaya belau aku pergi bak tolong. Nentu orang cek dia. Yang sebelah deh mentang tertulis angka tertuh ribaya, lupa lagak baru. Tapi sebelah tu putih lagi. Putih. Hana tertulis apa? Nentu. Gejak mesti sebelah on. Harga kopi cuma 15 ribu, tapi gejuk 30 on. Ya, nampak. Hana pakai. Begitulah perumpamaan antara iman dan jujur itu tadi. Secara niat kita harus jujur. Maka dalam kategori ini, ketika kita dalam perintah ibadah ini, kita harus jujur secara niat karena Allah. Kemudian yang kedua
ala tariqati Rasulillah. Dalam beribadah na dua bohai. Niat harus betul kerana Allah. Yang kedua, metodenya itu harus ada metode Rasul. Tak boleh dipisahkan. Nah, udung pegah ilul kasih dengan Allah mentang. Hana perlele dengan Muhammad. Muhammadnya kan manusia cik. Sama lagi katanya, makan, minum, na tua mua, na silap milap. Kaki tacok langsung ba Allah. Ejir kira-kira? Hanjir. Ataupun sebaliknya, dia mengambil apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, tapi dia menafikan Al-Quran. Juga tidak boleh. Nah, makanya dalam beribadah, secara niat harus betul, kemudian secara metodologi juga harus benar. Baik. Dalam kategori ini, jujur, ada satu cerita. Tak boleh tercerita malamnya. Karena dengan lo cerita tinggal. Kanya mana? Nah, Tidro Raja. Tidro Raja ingin gekalan pegantau. Dalam artian tidak diwariskan kepada anak. Rajanya hana anak. Jadi ingin raja ini melihat pengganti. Diumumkanlah kepada khalayak ramai bahawa raja membuat sayembara. Siapa yang sayembaranya nanti menang, maka dia akan menjadi raja setelahku, menjadi pengganti aku. Setelah diumumkan untuk pemuda-pemuda semua, pemuda juga sudah berkumpul. Ya, berkumpul lagi rupa. Madum pemuda kamu kumpul. Hai nafsu untuk je ke raja. Kan madum katanya ingin jadi raja. Jadi gekun oleh raja. Nyo setiap kalian ini saya berikan satu bibit. Ya, bibit ibaratnya tina anak tanaman lah. Biji yang diberikan. Ya. Syaratnya tanam. Setiap kalian bawa pulang bibit ini, biji ini, tanam. Tahun depan, siapa yang lebih bagus tanaman tersebut menjadi pohon yang bagus, yang subur, dia yang akan menjadi raja. Simple tak? Madum pemuda bawa bibit tadi ke rumah, senang. Diusahakan. Setelah 6 bulan, pegah-pegah habar bak kedai kopi, bak solong pegah-pegah habar bahawa bibit lon cukup lagak. Udip cukup lagak. Lon buh pupuk lah, lon jaga, lon rawat. Karaya hijau lah. Madum pegah-pegah laganya. Ilon pun lagi yang cik. Atalon pun jumpa lagak. Madum pegah-pegah. Nah tidro yang hana pegah. Nah anak muda nan goknyan sabri. Hana pegah goknyan. Tebak kali pula-pula hana udip ada goknyan. Hana mungkin pegah-pegah malai ke. Yang lain pegah-pegah madu. Duk bak solong kopi ya pegah madu bahawa atalun kabeh udip madu. Buih raya ka. Setelah sampai tibanya setahun, katruk bak wate, mamadum pemuda me madum. Ya, ibarat ji lampot raya me madum. Istana. Untuk pelumah bak raja bahawa pohon lun karaya nyolun sang layak untuk je ke raja. Sabri yang bunuh yang hanai timur hana gede jak. Malai tu punya tajak tapi gekun oleh himak. Mak goknya gepesan wahai Sabri tajak dikata ke dia tak pegah apa adanya bak raja. Hanai timur hana pupu yang penting tak pegah apa adanya. Ka hana udip ka hana. Yang penting pegah pertanggungjawabkan kalah ne usaha tapi hana udip. Ketika semua pemuda sudah berkumpul gekalan oleh raja. Gekalan madu-madu pemuda-pemuda yang kami pohon yang sudah membesar. Lamati pemudanya nyolun ka layak je ke raja. Memadum fikir lagi kan lun ka layak je ke raja. Setelah raja tadi melihat, kemudian beliau tibalah pada saat pengumuman. Ternyata raja gehoi pemuda yang hidup bak sagoi dia. Di sudut di Sabri je bunuh yang hana timur.
Itu obat sago ikunu kore malai. Menan banggehoi kamu yang di ujung sana lah mati jika hanali lun. Kabeh ko ronyo. Hanali kabeh kagah hukum oleh raja. Igop beberea ka udip. Atalun hana udip dalam gundah khawatir takut dia menghadap pada raja. Kenapa yang kamu punya tidak hidup? Saya usahakan wahai raja, kalun tiram, kalun tibu, tapi tetap hana udip cik. Tapi kalau lo usahakan. Akhirnya raja mengumumkan bahawa Sabri inilah yang akan menjadi penggantiku nanti. Nyan ban. Ternyata yang hana udip je kerja yang akan menggantikan. Pakon gepegah oleh raja. Kalian semua yang mengaku pohon sudah subur, sudah hidup, tidak mungkin. Karena bibit biji yang saya berikan untuk kalian semua itu sudah saya rebus terlebih dahulu. Ya, ban umpama. Hai kalau gereboh ngai itu udip dah. Bibitnya kalau gereboh sudah saya rebus terlebih dahulu, tidak mungkin hidup kecuali kalian sudah kalian gantikan. Maka kalian semua sudah melakukan manipulasi. Kalian semua sudah berbohong hanya untuk mendapatkan kedudukan, hanya untuk menjadi raja setelahku. Kalian rela menggantikan. Maka si Sabri dia telah berlaku jujur, maka dia yang akan mewarisi tahta kerajaan setelah aku tiada nanti. Maka cibek ya katanya, katakan yang sejujurnya. Katakan yang sejujurnya. Maka insya-Allah kejujuran tersebut akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Baik. Pada minit tu cik di? Oh man. Hana terasa? Hana terasa dengan 5 minit tu. Baik. Yang ketiga. Tadi kan sudah kita sebutkan 2. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan ataupun jujur dalam amaliyah. Amaliyah itu juga harus sesuai dengan batin. Jadi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan batin. Nah ladum mejak pelumah bak orang lain bahawa buat getanyonya jujur betul tapi batin hana. Nya kita mengcik dalam kategori ria. Lagi umpama lintu baru. Mejak pelumah khusyuk salat bak yah tuan. Mengagakkan bahawa oma hebat melintero ku. Khusyuk tak itu maya. Nyan hana jujur. Jadi harus jujur secara amaliyah dan juga harus jujur secara batin. Makanya ada satu kisah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada seorang wanita tua miskin yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Miskin dia. Tapi dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dia beri makan untuk anak. Jadi pada satu hari, satu malam, lewat rombongan raja. Jadi ketika lewat rombongan raja, dipio di ke rumah wanita tadi. Wanita tadi biasanya dia menyulam ataupun dia memintal benang untuk dibuat sulaman. Biasa waktu bulan purnama, bulan 15 baru kepegat sulaman. Gasian, hana listrik, hana lampu, hana belum minyak. Jadi li wanitanya gemanfaatkan lampu yang berberaya yang dipakai oleh Raja Imam Ahmad bin Hanbal dengan rombongan je bunuh bak kemah. Dipakai li wanitanya untuk gesulaman. Watele gesulam kajet ke sabah sulaman untuk gepublau. Tingat oleh wanita ini tadi. Apakah halal lampu yang saya pakai dari rombongan raja yang berkemah tadi di depan rumahku, tapi aku tidak meminta izin dari mereka.
Nyan desidro wanita tua bunuh yang kasihan. Sehingga geyak tanyong ba Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah halal perbuatanku itu tadi? Menyulam ataupun memintal benang dengan siapa pakai lampu dari rombongan raja tadi yang berkemah di depanku. Imam Ahmad bin Hanbalnya penasaran. Siapa wanita ini? Sehingga dia mengharamkan hasil sulaman yang dia pakai dari lampu itu tadi. Selidiki punya sedikit. Ternyata si wanita tadi adik gubernur Basar Al-Hafi. Basar Al-Hafi yang terkenal adil, terkenal pemimpin yang sangat luar biasa ketika itu. Ini adiknya, adik gubernur Basar Al-Hafi. Maksudnya setelah Basar Al-Hafi tidak lagi jadi gubernur, adiknya ini miskin. Ternyata ketika Basar Al-Hafi jadi gubernur, tidak memanfaatkan ketika dia jadi gubernur itu untuk apa istilahnya KKN. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika tahu bahwa dia adalah adiknya seorang gubernur Basar Al-Hafi, maka kata beliau, sehelai rambutmu yang tertutup dengan hijab lebih mulia dibandingkan imamah ataupun sorban yang aku pakai. Maka hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu, maka aku penuhi semuanya. Nyanban gekun oleh Ahmad bin Hanbal berkat kejujuran. Apa yang telah dia lakukan secara batin, dia melaporkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata dia mendapatkan lebih dari itu. Karena jujur. Katana, semoga gedanyo Ban Bandung dapat kita praktekkan sifat jujur, baik secara niat kita, baik secara lisan kita, maupun secara amaliyah perbuatan kita. Maka insya-Allah kejujuran tersebut akan menjadi sumber dari segala kebaikan yang ujungnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.